Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan di tengah pandemi COVID yang sampai saat ini juga masih kita rasakan bersama. Yang paling nyata adalah kita semenjak kurang lebih bulan Maret, sampai sekarang kita belum bisa bertatap muka. Oleh karena itu hari ini saya menyapa kalian semua yang ada di rumah, semoga tetap baik-baik saja, amin ya rabbal alamin. Oke, karena kita akan belajar dan tentunya kalian tahu semua kita mau belajar apa. Kita mau belajar matematika ya. Nah, kebetulan saya di pondok ini diamanai untuk mengajar matematika, tepatnya kelas 7, kemudian kelas 8 dan kelas 1 MA atau kelas 10 ya. Dan sebelum nanti kita belajar jauh tentang matematika di kelas, nanti kita tentunya harus tahu apa itu matematika itu, gitu. Nah, oleh karena itu di tempat ini, di kesempatan ini saya ditemani oleh seorang yang terkenal, ganteng pokoknya, sama Kak Konit. Silakan Kak Konit menyapa anak-anak di rumah. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Ya. Ini kita membahas tentang matematika ya. Kalau matematika itu dari dulu memang seperti momok yang mengerikan ya. Ya tapi kita santai aja lah. Kita akan mengulas beberapa apa sih matematika itu ya. Sama kita belajar langsung sama suhunya. Iya, mantap. Siap Kak Konit. Memang matematika itu selama ini anak-anak itu kayak jadi momok itu ya, kayak jadi kayak sebelum masuk kelas aja kayak sudah malas sekali. Malas, takut iya. Itu takut. Pertama takut, betul nggak? Takut banget. Takut karena nggak bisa atau karena dan lain-lain. Nah, intinya masih menjadi suatu ketakutan sendiri bagi anak-anak, dan itu umum, nggak hanya gimana. Tapi sebetulnya kalau kita belajar lebih jauh tentang matematika itu nanti itu asik lah pokoknya, gitu ya. Tapi menurut Kak Konit sendiri matematika itu apa? Matematika apa ya? Yo hitung-hitungan. Terus nanti kalau udah agak tinggi itu logika, logika, matematika dan sebagainya. Itu yang bikin apa ya? Kita tuh sulit menerima gitu loh, sulit menerima. Tapi sebenarnya sampai sekarang tuh aku juga bingung, matematika itu sih apa gitu loh. Maksudnya kita tuh memang belajar matematika untuk apa gitu loh. Misal apa kita belajar hitung-hitungan yo nggak dipakai di kehidupan gitu loh. Mungkin dari sistem pendidikan di pendidikan sekolah itu sebenarnya sih apa atau kan? Aku juga balik tanya, ini apa sih yang diajarkan? Oke, sebelum saya jawab ya. Oke. Kak Konit sendiri dulu ya ketika jadi santri di sini takut nggak sama matematika? Nek takut jujur ya, takut sih enggak, karena kita gurunya itu fair ya. Kayak Bu Eni, Kak Imran sendiri, aku juga enjoy. Terus dari sistem pengajarannya pun asik gitulah, asik sampai kita benar-benar itu dituntut untuk paham, dan sampai itu ditemani sampai paham gitu loh. Dan setelah kita paham keluar dari kelas besoknya hilang lagi. Nah itu yang jadi ulangan, itu bikin bingung ya, itu paling memang ya itu sudah bagus sebetulnya, sudah modal punya, sudah nggak takut itu sudah modal sendiri, karena banyak murid-murid, anak-anak, teman-teman kita itu yang takut, entah takut sama gurunya, entah takut sama pelajarannya sendiri dan lain sebagainya. Nah, kalau saya ditanya matematika itu apa ya,
Matematika itu memang ilmu tentang logika gitu ya, tentang logika. Jadi pola pikir. Jadi selama ini kan yang kita tahu hanya hitung-hitungan, ditambah, dikurangi, dikali dan seterusnya. Nanti ada kalau sudah SMA itu mungkin agak lebih rumit. Tapi sebetulnya itu tuh sebagai apa ya? Sarana untuk membentuk logika kita itu nanti, pola pikir kita. Padahal kalau di kehidupan itu yang dipakai yang ngitung uang. Ya, secara nyata iya, tapi secara tidak secara tidak sadar itu otak kita tuh bekerja gitu ya. Dan itu nanti yang melatih itu nanti matematika. Justru pelajaran matematika itu yang melatih kita. Betul. Jadi nanti kecepatan kita memutuskan sesuatu, kemudian analisa, kemudian lain sebagainya, itu yang melatih matematika nanti. Nah, semakin kita nanti belajar matematika, ya memang nanti perkenalannya kalau di SD dan lain sebagainya itu berhitung terus, ya. Tapi secara tidak sadar nanti pikiran kita itu sudah terlatih di situ nanti. Berarti dengan matematika itu kita bisa meningkatkan logika kita. Itu salah satu kelebihannya. Karena nanti kita butuh analisis, kemudian butuh akibatnya nanti kita seperti apa, itu nanti yang melatih itu nanti matematika. Kalau misal kita mau mengambil keputusan gitu ya. Kan? Kita panggil kakak aja ya. Mengambil keputusan, misalnya kita udah hampir lulus SMA gitu ya, atau masih SMP kita mau naik SMA. Itu kan kita banyak dihadangkan sama berbagai macam masalah, dan itu kita harus menentukan sikap, harus memutuskan keputusan. Apakah berpengaruh dari dulu kita belajar matematika, enjoy gitu, kita menikmati, terus memutuskan keputusan, apakah berdampak? Berdampak? Sangat-sangat berdampak, karena ya mungkin kita tidak secara langsung nanti pelajarannya itu nanti dibuat memutuskan sesuatu, tidak, tapi yang jelas pikiran kita itu nanti bekerja. Wah, mantap. Dan itu latihannya mulai dari matematika. Dan jangan salah ya. Yang ini yang sering teman-teman itu dilupakan, itu matematika itu sebetulnya bisa dikatakan sebagai seni. Karena memang kalau kita ketahui secara singkat itu sangat bertolak belakang. Matematika itu ilmu pasti, seni itu kita lebih ke kreativitas, pasti. Tapi sebetulnya itu berkaitan, gitu ya. Kalau kita kaji bersama. Dan itu sudah para tokoh-tokoh yang lain itu sudah banyak yang membuktikan. Gitu ya. Jadi matematika itu sebagai seni itu sangat relevan. Saya sangat setuju sekali dengan itu. Contoh aja misalkan ya, musik. Nah, musik itu kan seni gitu ya. Iya, musik, gambar dan sebagainya kan seni ya. Nah, orang yang selera musiknya tinggi seharusnya dia punya selera matematika yang tinggi juga. Iya. Karena kalau kita kalau kita analisis bersama, katakanlah sebuah lagu gitu ya. Sebuah lagu itu ada notasi dan sebagainya, ada ritmenya ritme itu. Nah, ritme itu kan sebuah pola, dan pola itu kan di matematika ada gitu loh. Iya. Gitu. Kayak angka-angka itu kan banyak macam ya. Nah, ada bahkan Pitagoras itu ada ritmenya juga ya. Sampai atas juga oke. Betul itu. Nah, jadi kalau kita menelaah lagu itu mulai dari nadanya, kemudian mungkin syairnya dan sebagainya, nah, itu semuanya itu berpola. Dan pola itu salah satu bagian dari matematika. Ya kita kenal kalau kita kenal itu katakanlah siapa ya? Seniman Sujiwotejo misalnya. Iya, Sujiwotejo itu ahli matematika sebetulnya. Wow. Aku baru tahu ini ya. Makanya itu yang gimana ya? Jarang orang yang tahu kalau matematika itu sebetulnya seni juga gitu loh.
Asik, asik. Jadi orang yang seniman itu sebetulnya tinggi matematikanya itu. Oke. Katakanlah bukan penyanyi sekarang, pelukis gitu. Pelukis. Atau mungkin bisa jadi Pak Tukang itu juga. Pak Tukang. Nah, Iya kan Pak Tukang itu ngukur rata ya. Ukur katakanlah masang gendeng atau masang keramik itu kan semuanya nanti harus pola-polanya harus sesuai. Nah itu semuanya kalau kita belajar matematika nanti bisa Ya sih. belajar pola, karena salah satu cabang di matematika juga tentang pola itu. Mungkin Kak Konet pernah belajar tentang pola barisan. Iya itu pola itu dasarnya dari itu. Saya itu cuma satu gumun. Saya tadi mau tanya yang paling dasar nih ya. Aku masih bertanya yang paling dasar. Ini ada tadi masuk Pak Tukang sampai seniman gitu loh. Sebenarnya itu Kak, itu apa pentingnya ya? Pentingnya matematika bagi kita itu apa sebenarnya? Pentingnya matematika gitu ya. Kalau saya ditanya itu karena matematika itu ya tadi kembali ke matematika ada seniman, terus ada hubungannya sama kita lah Islam gitu loh. Matematika itu apa ya? Pertama membentuk pola pikiran. Ya. Nah itu yang ya. pasti yang apa namanya? Yang penting itu. Kemudian kalau berhitung, nah itu nanti misalnya kita kok apa namanya terampil dalam berhitung, nah itu nanti ada kelebihan sendiri nanti di dalam diri kita. Terutama ya bagi orang Islam harusnya dasar-dasar matematika itu harus tahu. Karena katakanlah sekarang kita sholat, waktunya jam berapa, sholat zuhur jam berapa, nah itu kan harus menghitung pergerakan matahari dan lain sebagainya. Manajemen waktunya berarti ya itu harus tahu. Kalau zakat, kita harus zakatnya berapa, misalkan zakat penghasilan ya, kita penghasilan berapa nanti dihitung, nah itu kita harus tahu. Dan perhitungan tentunya apa namanya lewat matematika juga. Iya sih. Terus apalagi ya kalau bagi kita itu ya banyaklah nanti apa namanya perilaku kita, cara kita nanti dasar-dasarnya matematika. Tapi kalau di masyarakat itu tuh serahin sama takmirnya aja lah gitu. Ya kalau semua orang berpikir seperti itu saya berpikir gitu. Oke ya. Misalkan kita baliklah cara berpikir. Itu misalkan semua orang memikirkan tentang perhitungan waktu sholat. Nah, insya Allah semakin banyak orang yang berpikir itu nanti semakin bagus. Ya, mantap. Nah, itu bagi kita tentunya sebagai orang Islam paling tidak dasar-dasar matematika itu sudah apa namanya harus bisa ya. Harus bisa ya. Oh ya, siap. Dan di kita ya. Tokoh-tokoh matematikawan itu banyak sebetulnya, terutama orang Islam ya. Iya. Aku pernah tahu itu Al-Khwarizmi itu. Ya. Coba ceritain juga. Aku ingin dengar cerita ya. Oke, siap. Al-Khwarizmi ini terkenal ya. Al-Khwarizmi ini terkenal dengan penemu bilangan nol. Jadi kalau kita belajar sejarah angka itu ya, angka itu sejak zaman dulu tidak serta-merta yang seperti kita tahu angka 1 dari atas 22 ke sini 3 itu tidak. Jadi ada perjalanan angka-angka mulai dari simbolisasi, kemudian angka Romawi sampai yang sekarang kita kenal dengan angka Arab. Iya. Makanya angka 1, 2, 3 sama Latin sama Arab itu hampir-hampir mirip. Karena dan yang penting adalah angka 0 lagi. Karena 0 itu sangat memudahkan kita. Misalnya kita nulis 100 dan lain sebagainya. Karena dulu itu angka 1 sampai 9. Setelahnya 10. Ya, angka asli itu kan itu. Setelah dilawan angka 0, makanya berkembang nanti angkanya. Itu. Jadi kita bisa nulis angka 100, 1000. Coba kalau kita dulu pakai angka Romawi. Oke, kita masih bisa nulis angka 1 sampai 10 masih mudah ya. Iya. Pakai angka Romawi. Nah, kalau sampai jutaan, miliaran dan sebagainya itu akan sangat sulit sekali tanpa adanya angka 0. Luar biasa. Makanya itu salah satu prestasi
Muslim, yaitu Al-Khwarizmi tadi, Al-Jabar, luar biasa. dan Kak Konit kenal istilah algoritma. Algoritma itu pelajaran kapan ya? Pelajaran Pernah dengar ya, pernah belajar juga Ya, algoritma. oke. Algoritma itu juga, jadi perjalanannya itu Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi itu kalau di kita nyebutnya Al-Khwarizmi, kadang di Al-Khwarizmi. negara-negara lain itu kan beda. Ya, beda. Nah, itu asal katanya juga ada Al-Khwarizmi, akhirnya ada algoritma. Jadi Oh. algoritma itu yang menentukan Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi belakangnya Iya, orang-orang Eropa sering algoritma atau algoritma. atau- Oh iya, siap. makanya kita kenal algoritma. Tapi keren sih itu algoritma itu ya ada tabelnya itu kan. Ya. Ada tabelnya. Belajar kelas 10 kalau nggak salah. Waktu itu kelas 10 belajarin algoritma sama Bu Eni. Bingung nggak? Pusing ya. Tapi itu luar biasa sekali. Ilmuwan itu. Ya itulah. Jadi pentingnya matematika untuk kita gitu ya. Jadi makanya kita tahu ya, di negara manapun, siapapun, di tingkat manapun mesti ada matematika. Iya. Karena saking pentingnya sebagai dasar dari semua yang ada. Memang kalau kita misalkan sudah lulus SMA gitu ya, Iya. wah matematika saya nggak kepake, dulu saya belajar ini, ya. Memang kesannya tuh seperti itu. Tapi sebenarnya Sebenarnya itu sudah tertanam di pemikiran kita. itu penting banget ya. Yakin matematika itu penting banget. Saya nyesel ya gini, Kak. Dulu tuh belajar matematika kok ya cuma matematika nyantek aja. Nah, Itu kan kita wajar ya di apa namanya? Di sekolahan gitu lah, matematika udah ada anak yang pintar lah gitu. Tapi setelah aku lulus dari SMA pun nyesel sih deh. Dari tadi kita pembicaraan pentingnya matematika, terus efek dari pola pikir kita itu nanti akan berubah. Itu sih luar biasa sekali. Terus ini ya, kalau tadi mengacu kakak pengajar di kelas 7, 8 apa? sama kelas 10. Ya, Nah, ini apa aja sih yang diajarin kepada mereka sih apa aja? kalau ya yang namanya masih dasar ya. Iya, iya. biasanya kalau kelas 7 itu nanti bertingkat gitu. Mm-mm. Nah, nanti bertingkat. Kelas 7 itu nanti kita akan belajar himpunan. Himpunan itu nanti kita bisa membedakan ini himpunan atau ini bukan. Intinya itu termasuk anggota atau bukan anggota. Oh iya. Misalkan hewan, Mm-mm. himpunan hewan. Nah, kita tahu hewan, sapi, kerbau dan sebagainya. Nah, apakah sekarang kalau saya tanya padi itu hewan? Juga lah. Tidak, makanya Iya. nanti kita akan mengetahui itu siapa yang hewan, siapa yang bukan. Kalau saya tanya himpunan tumbuhan, berarti saya tahu nanti siapa tumbuhan, siapa yang bukan tumbuhan. Oh iya. Dan nanti lebih spesifik nanti misalkan siapa yang siswa kelas 7A, nah, itu nah, kita akan belajar mengelompokkan seperti itu. Dan Mengelompokkan itu harus himpunan. sesuai Iya, siap. kesepakatan kita bersama. Terus apalagi kira-kira? Terus bilangan, kita masuk setelah himpunan nanti kita masuk ke bilangan. Bilangan. Bilangan itu ya angka ya. Angka, iya, Dari iya. perkenalan angka 1, 2, 3 sampai seterusnya. Terusnya? Kemudian kita mengoperasikan, menjumlah, mengurang, mengalihkan, membagi dan seterusnya. Itu sih kayak pelajaran dasar kita SD dulu ya. Ya, biasa. Tapi Nanti ada kalau di grade-nya, SMP nanti ada tambahannya. Nah, pertama itu tadi ya, karena dasar nanti kita ulangi lagi. Ya, oke. Itu sudah menguasai atau belum. Nah, nanti ada kalau di SMP ada kuadrat, ada akar, kemudian ada Ya kubik gitu ya. persen, ada per mil dan lain sebagainya. Seper 10, seper 100. Nah, itu nanti kita ada pecahan. Iya. Itu penting juga itu. Terus setelah belajar seperti itu nanti kita masuk ke garis. Belajar garis mulai dari titik, garis, kemudian 2 garis membentuk sudut dan lain sebagainya. Sudut nanti ada sudut siku-siku, ada sudut tumpul, ada
sudut lancip. Nah itu secara garis besar seperti itu. Nah, terus Pitagoras masuk ya itu ya. termasuk Pitagoras. Pitagoras nanti masuk bab berikutnya. Oh, bab berikutnya ada lagi berarti. Ada kita bahas habis itu segi 4 dan segi 3. Nanti kita bahas segi 3. Oh iya siap. Menyinggung Pitagoras. Minggu. Secara lebih detail nanti Pitagoras diajarkan di kelas 8. Nah, berlanjut lagi. Itulah matematika. Setelah itu nanti perbandingan. Oke, perbandingan. Aku ingetin lagi, Pak. Perbandingan itu kayak Setelah gimana? itu perbandingan tuh hampir seperti gimana? Ini sebagai rasio saja lah. Ya. Jadi kalau kita mau menghitung banyak, kemudian kita bandingkan dengan yang sedikit, nah nanti kita bisa melipat gandakan. Katakanlah contoh kita lihat peta gitu ya. Lihat peta itu ada tulisan 1 banding Iya. 300.000. Oh, kayak yang di Google Map itu ya? Ya. Ya. Nah, itu yang dinamakan skala itu. Nah, itu termasuk perbandingan juga. Iya. Nah, itu punya arti juga. Artinya 1 cm di peta itu, nah itu mewakili, misalkan di petanya tertulis 300.000, berarti mewakili 300.000 cm di kenyataannya. Kenyataannya. Jadi kalau di Google Map misalkan ya, di Google Map kok jaraknya di situ berapa ya? Biasanya berapa? Ya sampai 3 kilometer gitu ya. Nah, bisa digambarkan di situ berapa senti aja dengan skala tertentu. Iya sih. Iya. Nah, Oke. gitu ya. Nah, itu kurang lebih untuk kelas 7 itu. Nanti setelah itu nanti ada ujian dan lain sebagainya. Kelas 8 ya nanti Pitagoras, kemudian persamaan. Berarti terusan dari yang Ya. kelas 1 gitu ya. Oke. Lebih meningkat lagi. Dari kelas 10 ya. Kelas 10. Atau kelas 10. Aku mau biasanya- nostalgia dulu ini. Ya. Tapi alhamdulillah lo, Kak, dulu aku waktu kelas 10 gitu lumayan sih. Kalau nilainya oke, lumayan bisa mengikuti teman-teman juga. Tapi kalau naik kelas 11 itu kan udah mulai nggak tahu sih ya, karena kita mungkin ya itu kurang mendalami matematika, jadi kayak pengambilan keputusan mungkin ya. Gitu. Oke, berarti kesalahan saya dulu tidak mau enjoy ya, mungkin tidak mau enjoy, kita nggak mau menikmati matematika yang membuat saya itu sebagai momok matematika Ya itu memang itu harus kita hilangkan Ya, sejak awal dulu ya. Kalau belum kita udah takut sudah jadi momok ya, itu nanti motivasi kita nanti lemah gitu ya. Jadi kita hilangkan dulu intinya tadi, pokoknya asik nanti kalau kita bisa belajar matematika dan melihat pentingnya matematika tadi. ya, Itu ya. banget sih sebenarnya. Makanya kita harus menghilangkan itu semuanya. Nah, kalau kelas 10 itu nanti kita belajar nilai mutlak ya, Nilai mutlak ya. kemudian ada persamaan 3 variabel. Jadi kalau di SMP itu ada persamaan 1 variabel. Iya, satu variabel. Terus kelas 8 2 variabel. Kelas apa 2 variabel. 3 variabelnya kita belajar di SMA. Ya, Kita belajar fungsi. ya 3 bab itu untuk semester 1 gitu ya. 3 bab untuk semester Ya, 1. jadi nanti setelah itu nanti kita ujian. Oke. Nah, itu sekilas tentang matematika secara umum, secara lebih detail kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 10. Itu tadi yang detailnya kelas 7, kelas 10 ya, Kak. Nah, nanti untuk anak-anak nanti saya lampirkan materi ya dari kelas 7, 8 dan kelas 10 nanti bisa dipelajari, di-download di link yang saya bagikan besok. Oke, itu ya untuk anak-anak. Siap. Dan tolong dipelajari sebagai awal dari pertemuan kita, mempelajari apa yang akan kita pelajari 1 semester ke depan gitu ya. Jadi mulai dari materi itu bab 1, bab 2 dan ketiga dan seterusnya, kalian harus tahu dulu itu. Kalau sudah dipelajari baru nanti kita masuk ke materi gitu ya. Mungkin
satu hal sebenarnya yang perlu saya sampaikan. Jadi matematika itu belajar sebab akibat gitu ya. Sebab akibat. Jadi akibat itu harus ada sebabnya gitu ya. Jadi sebab itu nanti juga akan mengakibatkan sesuatu gitu. Iya. Contohnya 2 tambah 3 gitu kan. Iya. Nanti berhasilkan 5. 5 itu kan akibat gitu ya. Iya. Nah, saya punya 2. Karena saya tambah 3 maka menjadi 5. Nah, sebabnya di sini karena saya tambah 3. Akibatnya menjadi 5. Nah, itu pola-pola itu nanti dan seterusnya, perhitungan dan seterusnya itu akan membawa kita ke oh ya, ternyata sesuatu yang terjadi itu dulu ada sebabnya. Iya, sebab akibatnya. Aku pernah baca di sebuah artikel gitu ya, Kak. Artikel bahwasanya itu kita harus saling menghargai cara orang masing-masing gitu loh. Misal ya, kita punya tujuan, kita pertunjukan untuk satu tujuan, yaitu angka 10. Ya. Nah, antara si A, si B, si C itu caranya beda. Nggak apa-apa ya. Nah, jadi yang si A itu 1 tambah 9 Ya. jadinya 10. Yang B 5 tambah 5 jadinya 10. Ya. Yang C 7 tambah 3 jadinya 10. Dari kita belajar itu kita bisa toleran. Ya. Bahwasanya cara orang mencapai tujuan itu berbeda-beda. Ya. Kita tetap semangat, selalu belajar matematika pokoknya. Ya, betul. Berarti matematika itu dari kita belajar matematika kita bisa memanage organisasi mungkin ya Kak. Karena pola pikir kita kan meningkat ya gitu karena matematika, pengambilan keputusan oke. Berarti termasuk leader ya ini. Ya, bisa. Orang yang pintar matematika itu berarti leader ya ini. Dan itu Ya, dan itu semuanya. terwujud. Oke. Ya, intinya matematika itu nanti akan membawa ke pola pikir itu ya. Pola pikir, ya. Nah, semua orang nanti punya pikir yang berbeda-beda. Nah, itu nanti yang melatih nanti matematika gitu ya. Kemudian tentang sebab akibat tadi Sebab gitu ya. akibat, oke. Nah, misalkan tadi Kak Kondit mencontohkan 10 itu tujuan gitu ya. Iya, 10 Kita itu boleh tujuan, iya. boleh nambahkan 1 sama 9 boleh, 2 sama 8 boleh. Iya. 3 sama 7 juga boleh. Intinya semua menuju ke 10 gitu ya. Jadi makanya kalau saya tarik ke kehidupan kita ya, misalkan oh ini saya gitu ya. Saya pengen sukses gitu ya. Iya. Sukses itu nanti akan akibat itu. Tapi sebabnya untuk sukses ini apa? Makanya ya sebabnya ya harus usaha keras, tekun. Maka saya kalau pengen sukses ya harus usaha keras, tekun. Nah, nanti akibatnya akan sukses itu. Misal nih Tanpa Kak, itu, mungkin sukses nanti jauh. Oh iya. Kita udah ngobrol banyak itu ya mengenai matematika dan sebab akibatnya tadi, manfaatnya itu. Ini misal ada anak nih, kita baru nyadari kalau aku tuh penting belajar matematika. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya kan aku bodo amat gitu lah ya. Terus aku mau sadar, terus mau berubah gitu loh. Kita mendalami, pastinya ya banyak cobaan lah. Saya nggak mudeng ini itu atau yang mengulang materi yang dulu yang belum mudeng itu. Nah mungkin ada tips untuk apa ya? Kita itu aku mau belajar matematika bisa, Ya. tapi yang sebelumnya itu aku bodo amat Ya, gitu loh. boleh. Jadi intinya semua itu bisa dipelajari ya, termasuk iya. matematika. Nah, gimana sekarang caranya kita bisa mudah memahami matematika, terutama untuk SMP, SMA gitu ya. Jadi pertama tentunya nek di kelas harus memperhatikan guru, itu sudah jelas ya. Iya, gurunya ganteng ya. Setelah itu, ini yang penting sebetulnya ini. Nah, setelah itu jangan sampai nanti setelah kita di kelas sudah serius memperhatikan guru, setelah itu kita tidak mengulangi lagi gitu loh. Berarti mengulang ya. Ya, apa yang disampaikan di kelas tadi
misalkan ada soal, ada latihan, itu diulangi lagi. Siap aja. Itu yang kadang teman-teman itu kayaknya kok sulit sekali untuk melakukan itu. Jadi iya, tinggal masuk kelas, kok nanti nggak pernah belajar, tidak diulang-ulang, kok tiba-tiba ujian. Nah, kadang pas ujian kesulitan. Nah, ya memang harus butuh ketekunan dan kerja keras. Insya Allah semuanya bisa. Semua butuh Tidak, perjuangan. ibarat batu itu ya. Iya. Batu itu kalau kita logika sederhana aja, kalau sama air itu kan keras batunya. Iya sih. Iya. Tapi kalau batu itu kita tetesi secara terus menerus gitu ya, Iya. dengan air itu nanti dia akan kalah. Iya. Itu secara nyata. Jadi terus belajar continue itu nanti Harus selalu ya. akan, memecahkan semua masalah. Siap. Berarti mengulang gitu. Itu aja ya. Siap. Oke, Kak. pokoknya pesannya tetap semangat belajar, continue, kerja keras dan lain sebagainya. Itu kunci untuk mudah mempelajari matematika dan tentunya kunci mungkin untuk menuju kesuksesan kita. Amin amin amin. Mungkin Kak Konet mau pesan sama anak-anak, sama teman-teman. Ya pesan aja kepada anak-anak semuanya, ya adik-adikku ya semuanya. Jangan lupa tetap selalu belajar. Belajar pasti ada banyak cobaan, terutama ini matematika ya, kita berbicara matematika, banyak cobaan. Tetap belajar, semangat, karena efek dari kita belajar matematika itu ternyata di luar dugaan kita ya. Kalian akan merasakan sendiri. Dah mungkin itu cukup aja sedikit. Kalian akan merasakan sendiri apa akibat dari kita belajar matematika yang serius. Oke, ya udah itu aja lah. Oke, terima kasih Kak Ya, Konet atas pesannya, atas kebersamaan kita. Besok kita sambung lagi, dan untuk anak-anak tetap belajar sampai di sini dulu. Kita akan sambung lagi di video-video berikutnya. Siap. Jangan lupa like dan subscribe Ya, YouTube oke. ini ya. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.